Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malika Najwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan manufaktur, komponen-komponen laporan perusahaan manufaktur, dan hasil akhir. Manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi yang kemudian akan didistribusikan atau dijual oleh konsumen. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen laporan keuangan perusahaan manufaktur. Komponen laporan memiliki 3, yaitu 1. Laporan laba rugi menghitung laba atau rugi dari aktivitas operasional. 2. Harga pokok produk atau HPP menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang sudah selesai dalam suatu periode. 3. Harga pokok penjualan atau HPPD menghitung biaya terkait dengan barang jadi yang terjual. Langkah-langkah perhitungan pemakaian bahan baku itu persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku lalu dikurang persediaan akhir bahan baku. Contohnya 20 juta ditambah 60 juta dikurang 15 juta sama dengan 65 juta. Yang kedua, perhitungan biaya produksi total. Biaya produksi total sama dengan pemakaian bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Contohnya 65 juta tambah 25 juta ditambah 18 juta sama dengan 108 juta. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandal Alawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan neraca. Yang pertama, laporan neraca atau balance sheet adalah salah satu laporan keuangan utama yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Bagi perusahaan manufaktur, laporan ini menampilkan total aset, liabilitas, ekuitas pemilik yang harus seimbang sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Neraca manufaktur memiliki keunikan yang terletak pada rincian asetnya, khususnya pada pos persediaan. Komponen laporan neraca perusahaan manufaktur. Untuk membaca neraca secara efektif, penting untuk memahami 3 pilar utamanya, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kedua, selanjutnya adalah neraca. Fungsinya yaitu menunjukkan posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode, yaitu persediaan bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. Yang kedua, aktiva tetap seperti mesin dan peralatan pabrik. Ini adalah contoh data keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama ada aset. Yang pertama diketahui di sini kas 25 juta, piutang usaha 18 juta, persediaan bahan baku 15 juta, persediaan barang dalam proses 8 juta, persediaan barang jadi 14 juta, sewa bayar di muka adalah 4 juta. Selanjutnya ada aset tetap, mesin pabrik 120 juta, akumulasi penyusutan mesin 30 juta, peralatan 20 juta, akumulasi peralatan 8 juta. Kewajiban, utang usaha 22 juta, utang gaji 6 juta, utang bank jangka panjang 50 juta, ekuitas yang C adalah ekuitas, modal pemilik 80 juta, laba ditahan 18 juta. Selanjutnya kita akan menghitung total aset. Yang pertama, jumlahkan seluruh aset lancar, yaitu 25 juta, 18 juta, 15 juta, 8 juta, 14 juta, 4 juta, ditambahkan dan hasilnya jadi 84 juta. Yang A, aset tetap nilai buku. Hitung nilai buku mesin. Yang pertama 120 juta dikurang 30 juta sama dengan 90 juta. Yang kedua, peralatan 20 juta dikurang 8 juta sama dengan 12 juta. Setelah dapat hasil 90 juta sama 12 juta ini, maka ditambah. Jadi 90 juta ditambah 12 juta sama dengan 102 juta. Kedua, kita akan menghitung aset, yaitu 84 juta ditambah 102 juta. 84 juta dari sini, 102 juta dari aset tetap. Total aset tetap sama dengan 186 juta. Oke, selanjutnya yang C, menghitung total kewajiban. 22 juta ditambah 6 juta ditambah 50 juta sama dengan 78 juta. Yang D, hitung total ekuitas. 80 juta ditambah 18 juta sama dengan 98 juta. E, keseimbangan neraca. Aset kewajiban ditambah ekuitas. 186 juta sama dengan 86 juta. 78 juta ditambah 98 juta. Setelah semua dapat, kita tulis kembali dan tertulis di sini total aset lancar sama dengan 84 juta. Total aset sama dengan 186 juta.
Kewajiban, total kewajiban adalah 78 juta dan total ekuitas sama dengan 98 juta. Jadi semuanya total kewajiban ditambah dengan ekuitas sama dengan 186 juta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aulia Herman. Saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi dan investasi perusahaan dan pendanaan, yaitu 1. Kas dari aktivitas operasi produksi. 2. Pengeluaran untuk membeli bensin dan bahan baku. Contoh data yang digunakan: A. Data laba bersih dan penyesuaian. Laba bersih tahun pembelajaran sebesar 40 juta. Penyusutan mesin sebesar 12 juta. Penyusutan peralatan sebesar 6 juta. B. Perubahan aset dan kewajiban lancar. 1. Kenaikan piutang usaha sebesar 5 juta. Kenaikan persediaan sebesar 4 juta. Penurunan utang usaha sebesar 3 juta dan kenaikan beban dibayar di muka sebesar 2 juta. C. Aktivitas investasi. 1. Pembelian mesin baru sebesar 30 juta, penjualan peralatan lama sebesar 50 juta. D. Aktivitas pendanaan. 1. Penerimaan pinjaman bank sebesar 20 juta. 2. Pembayaran angsuran pinjaman sebesar 10 juta. 3. Dividen dibayar sebesar 8 juta. 2. Cara menghitung laporan arus kas. A. Laporan kas dari aktivitas operasi. Metode tidak langsung. 1. Mulai dengan laba bersih sebesar 40 juta. 2. Tambahan beban non-kas atau penyusutan 12 juta tambah 6 juta sama dengan 18 juta subtotal. 40 juta ditambah 18 juta sama dengan 58 juta. 3. Koreksi perubahan aset dan kewajiban lancar. Piutang naik, arus kas berkurang sebesar 5 juta. Persediaan naik, arus kas berkurang sebesar 4 juta. Utang usaha turun, arus kas berkurang sebesar 3 juta. Beban dibayar di muka naik, arus kas berkurang sebesar 2 juta. Total koreksi 5 juta dikurang 4 juta dikurang 3 juta dikurang 2 juta sama dengan 14 juta. 4. Arus kas bersih operasi. 58 juta dikurang 14 juta sama dengan 44 juta. B. Arus kas dari aktivitas investasi. 1. Pembelian mesin sebesar 30 juta. 2. Pembelian peralatan sebesar 5 juta. Arus kas investasi sebesar 30 juta ditambah 5 juta sama dengan 25 juta. C. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Penerimaan pinjaman bank sebesar 20 juta. Pembayaran pinjaman sebesar 10 juta, dividen dibayar sebesar 8 juta. D. Hitung kenaikan atau penurunan kas. 44 juta kurang 25 juta ditambah 2 juta sama dengan 21 juta. Arus kas pendanaan sama dengan 20 juta dikurang 10 juta dikurang 8 juta sama dengan 2 juta. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Sugianto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang arus kas dari aktivitas operasi, laporan perubahan modal, dan cara menghitung laporan perubahan modal. Kali ini kita masuk arus kas aktivitas operasi. Ini dia guys. Ini kan ada keterangan dan jumlah. Ya udah, ini laba bersih 40 juta. Terus penyusutan mesin 12 juta. Penyusutan peralatan 6 juta. Peralatan alat dan kewajiban lancar itu ada di kenaikan piutang usaha ada 5 juta, kenaikan persediaan ada 4 juta, penurunan utang usaha ada 3 juta, penaikan beban dibayar di muka ada 2 juta, arus kas bersih dari operasi ada 40 juta, arus kas terus
Pembelian mesin ada 30 juta, penjualan peralatan ada 5 juta, arus kas bersih investasi ada 25 juta. Terus itu penerimaan pinjaman bank ada 20 juta, pembayaran pinjaman ada 10 juta, pembayaran divin ada 8 juta, arus kas bersih pendanaan ada 2 juta. Terus itu ada kenaikan bersih tahun ini ada 21 juta. Kita masuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal menunjukkan perubahan modal memiliki akibat laba rugi atau penambahan modal. Ada juga rumus perubahan laporan modal, yaitu modal akhir sama dengan modal awal tambah laporan laba rugi tambah investasi pemilik tambah dan freight. Dan kita masuk di modal awal. Modal awal itu pemiliknya 80 juta, kan? Terus perusahaan selama tahun berjalan ini laba bersih tahun 2025 sama dengan Rp 40 juta. Terus itu freight atau pengembalian pribadi pemilik ada 12 juta. Terus tambahan investasi pemilik ada 15 juta. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Modal awal 80 juta. Ya udah, kita tambahkan aja laba bersih 80 juta ditambah 40 juta sama dengan 120 juta. Ya udah, terus yang C kita tambahkan investasi tambahan pemilik. Ya udah, 120 juta itu dari hasil laba bersih ditambah 15 juta itu dari investasi pemilik, yaitu tambah dengan 135 juta. Terus itu yang D, kurangi freight, yaitu pengembalian pribadi. Caranya 135 juta yang dari tambahan pemilik itu dikurang 12 juta sama dengan 123 juta. Ya udah, modal akhirnya berarti sama dengan 123 juta, yaitu hasilnya dari pengurangan freight pengambilan pribadi. Jadi hasilnya modal akhir 123 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subi Sajidah Setiawan dengan NPM 250516045. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah berfungsi untuk menjelaskan mineral dan informasi atas angka-angka yang disajikan. Jenis persediaan, jumlah bahan baku Rp180.000, barang dalam proses Rp90.000, barang jadi Rp140.000, total persediaan Rp410.000. Jenis aset nilai buku, mesin produksi Rp350.000, peralatan pabrik Rp120.000, mesin operasional Rp90.000, peralatan kantor Rp20.000, total aset tetap Rp580.000. Utang usaha, total utang usaha kepada pemasok bahan baku, pemasok jumlah, berbagai pemasok 90.000. Pendapatan dari penjualan produk pada tahun 2024. Keterangan jumlah total penjualan Rp1.550.000. Beban produksi, total biaya yang digunakan dalam proses produksi. Keterangan jumlah beban produksi Rp870.000. Laba bersih perusahaan untuk tahun 2024 adalah Rp450.000. Sekian dari hasil materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Ma'arif. Di sini saya akan menjelaskan jenis perusahaan manufaktur dan hasil dari produksi perusahaan tersebut dan bagaimana cara atau sistem keuangan perusahaan manufaktur. Untuk jenis perusahaan manufaktur, di sini saya mengambil 3 jenis industri. Yang pertama industri makanan, yang kedua industri otomotif, dan yang terakhir industri tekstil. Untuk industri makanan, di sini saya mengambil contoh perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hasil dari produksi perusahaan tersebut adalah
Indomie atau mie instan. Untuk makanan ringannya ada Citato dan minuman ringannya Ica-Oca. Hasil dari produksi perusahaan tersebut tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Dan untuk industri otomotif, saya mengambil contoh perusahaan yaitu perusahaan sepeda motor PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Perusahaan ini memproduksi sepeda motor bebek, sport hingga skuter. Yamaha populer di Indonesia terutama di kalangan anak muda karena desain yang dinamis dan elegan. Tetapi tidak hanya itu, performa mereka juga tinggi karena menerapkan teknologi yang canggih. Dan untuk industri tekstil, di sini saya mengambil contoh perusahaan Seritex atau PT Sri Rezeki Isman Tbk. Kenapa saya mengambil contoh perusahaan ini? Karena perusahaan ini telah membuat atau menghasilkan produk-produk yang dipakai untuk tentara militer NATO dan tentara Jerman. Ini sangat satu kehormatan untuk Indonesia karena berhasil membuat seragam-seragam yang akan dipakai oleh tentara atau militer di luar negeri. Tetapi perusahaan ini ditutup karena ada masalah keuangan atau Seritex Violet, tetapi akan dibuka dengan syarat berganti nama atau diakuisisi oleh investor. Dan untuk sistem laporan keuangan perusahaan manufaktur, di sini ada saya menjelaskan laporan laba rugi single step. Di sini saya akan menjelaskan sistem laporan keuangan perusahaan manufaktur, laporan laba rugi single step atau menjanjikan pendapatan dan biaya dalam satu kategori masing-masing. Di sini kita hitung total pendapatan penjualan 1M 500 juta, pendapatan lain-lain 50 juta, jadi totalnya 1M 550 juta. Baru kita hitung bebannya, beban bahan baku 500 juta, tenaga kerja langsung 220 juta, overhead pabrik 150 juta, jadi totalnya 870 juta. Untuk beban operasional, beban gaji kantor 80 juta, beban listrik kantor 30 juta, beban pemasaran 40 juta. Jadi totalnya 150 juta. Beban lain-lain jika ada. Ini jika dalam satu perusahaan itu ada beban administrasi bank, sini saya mengambil contoh angka 10 juta. Jadi kita hitung total beban keseluruhan, BPP, beban operasional, beban ditambah beban lain-lain. Jadi BPP-nya 870 juta. Ini beban operasional 150 juta. Ini dia. Beban lain-lain jika ada tadi ini 10 juta. Jadi totalnya 1M 30 juta. Jadi cara mencari hitungan laba bersih single step, jadi total pendapatan dikurang total beban keseluruhan. Jadi total pendapatannya 1M 550 juta, 1M 550 juta dikurang total beban keseluruhan tadi, jadi 1M 30 juta. Jadi hasilnya laba bersih single stepnya 520 juta. Jadi laba bersih single stepnya itu nih 520 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati Winia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi multistep, membagi pendapatan dan biaya menjadi beberapa kategori. Apa itu laba rugi multistep? Format multistep memisahkan laba berdasarkan beberapa tahap. Yang pertama, laba kotor, yang kedua operasional, yang ketiga laba bersih. Format ini lebih rinci daripada single step. Yang pertama, hitung penjualan bersih. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang rektur dan potongan penjual. Contoh perhitungan, penjualan 1.500.000 juta, rektur penjualan 20 juta, penjualan bersih sama dengan 1.500.000 juta dikurang 20 juta.
menjadi 1.480 miliar. Yang kedua, hitung beban pokok penjualan atau BPP. BPP sama dengan total biaya untuk menghasilkan barang jadi. BPP sama dengan BB awal ditambah pembelian, BB dikurang BB akhir ditambah PKL ditambah OHP. Contoh data, pembelian bahan baku sama dengan 500 juta, tenaga kerja langsung sama dengan 220 juta, overhead pabrik sama dengan 150 juta. Untuk tugas sederhana, kita langsung gunakan total BPP. BPP sama dengan 870 juta. Yang ketiga, hitunglah laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang BPP. 1.480 juta dikurang 870 juta dikurang beban operasional. Contoh beban operasional, gaji administrasi 80 juta, beban listrik kantor 30 juta, beban pemasaran 40 juta. Total beban operasional sama dengan 150 juta. Perhitungannya 610 juta dikurang 150 juta sama dengan 460 juta. Yang kelima, hitung laba sebelum pajak jika ada pendapatan atau beban lain-lain. Contohnya, pendapatan bunga sama dengan 10 juta, beban administrasi bank 5 juta. Laba sebelum pajak 460 juta ditambah 10 juta dikurang 5 juta sama dengan 465 juta. Yang keenam, hitung laba bersih jika pajak 15%. Pajak yang awal 465 juta dikali 15% sama dengan 69.750.000. Laba bersih sama dengan 465 juta dikurang 69.750.000 sama dengan 395.250.000. Keterangan penjualan bersih jumlahnya 1.480 juta. Beban pokok penjualan BPP 870 juta. Laba kotornya 610 juta. Beban operasional, gaji kantor 80 juta, beban listrik 30 juta, beban pemasaran 40 juta, total beban operasionalnya 150 juta, laba operasionalnya 460 juta. Pendapatan dan beban lain-lain, pendapatan bunga 10 juta, beban administrasi bank 5 juta, laba sebelum pajak 465 juta, pajaknya 15% menjadi 69.750.000, laba bersihnya 395.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajiransa. Di sini saya akan menjelaskan liabilitas jangka pendek atau current liabilities dan liabilitas jangka panjang atau long term liabilities. Apa itu liabilitas jangka pendek? Liabilitas jangka pendek adalah kewajiban atau utang perusahaan yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan mana yang lebih lama. Liabilitas ini biasanya dipenuhi dengan menggunakan aset lancar seperti kas, piutang, atau persediaan. Contoh liabilitas jangka pendek, yang pertama ada utang dagang atau account payable. Yang kedua utang gaji atau beban yang masih harus dibayar, utang pajak, utang wesel jangka pendek atau short term notes payable. Pendapatan diterima di muka. Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Adapun ciri-ciri dari liabilitas jangka pendek ialah yang pertama, jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun. Yang kedua, berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, dibayar dengan aset lancar. Yang keempat, muncul secara rutin dalam kegiatan bisnis harian. Yang kedua, liabilitas jangka panjang atau long term liabilities ialah
kewajiban atau utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal perusahaan. Liabilitas jangka panjang mempunyai contoh. Yang pertama, utang obligasi atau bonds payable. Yang kedua, utang hipotek. Yang ketiga, utang bank jangka panjang. Yang keempat, kewajiban imbalan kerja. Yang kelima, sewa pembiayaan jangka panjang. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.